Bayangkan kamu lagi melaut pagi-pagi. Jaring udah ditebar, kopi hitam masih hangat, burung camar lewat sambil nyanyi. Tiba-tiba, dari dalam laut nongol makhluk segede tempat pelelangan ikan 5 lantai. Kamu spontan teriak, "Mak!" Tapi suara kamu tenggelam ditelan ombak dan suara mesin diesel yang udah tua. Dulu, pelaut-pelaut yakin ada makhluk raksasa yang bisa nyemil kapal buat sarapan. Leviathan, Kraken, dan sepupu-sepupunya yang nggak masuk akal. Tapi, mereka itu nyata? Cuman dongeng? Atau emang mereka masih main peta umpet di dasar laut, nunggu momen comeback? Pertama-tama, sebelum kita nyemplung lebih dalam ke dunia misteri laut, kita kenalan dulu sama dua OG alias original gangster monster laut paling legendaris, Kraken dan Leviathan. Kraken berasal dari mitologi Norwegia, tepatnya cerita-cerita rakyat Skandinavia. Makhluk ini biasanya digambarkan sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa dengan tentakel super panjang dan kekuatan yang bisa ngebalik kapal semudah ngebalik tahu goreng. Ukuran Kraken katanya bisa sebesar pulau kecil. Serius? Bayangin lagi santai di kapal, terus muncul tentakel segede menara listrik dari laut, ngangkat kapal, dan boom, kamu tiba-tiba jadi frisbee buat burung camar. Sekarang kita beralih ke sang rival dari belahan dunia yang lain, Leviathan. Ini bukan sembarang monster laut. Dia datang dari mitologi Ibrani dan disebut langsung dalam kitab suci. Di kitab Ayub pasal 41, Leviathan digambarkan sebagai ular laut besar yang kulitnya sekeras baja dan bisa menyemburkan api. Leviathan bukan cuma simbol kekuatan alam, tapi juga sering dianggap lambang kekacauan dan kekuatan yang tak bisa dijinakan. Dalam banyak tafsir, dia bukan cuma monster, dia adalah peringatan yang bikin mereka makin misterius. Kraken dan Leviathan ini nggak cuma hidup di cerita rakyat atau kitab suci. Mereka juga muncul di peta navigasi kuno, biasanya digambar di pinggiran laut sebagai peringatan. Jangan ke sini kalau nggak mau jadi camilan. Para pelaut dari abad pertengahan bahkan sering nulis tentang penampakan monster laut dalam jurnal mereka. Dan sampai sekarang, nama mereka terus hidup, muncul di buku sastra legendaris kayak Moby Dick, bahkan film dan game modern. Intinya, sebelum Godzilla dan Megalodon jadi bintang, Kraken dan Leviathan udah lebih dulu merajai samudra mitos. Dan siapa tahu mungkin mereka masih ngintip dari bawah laut sampai sekarang. Ambil contoh cumi-cumi raksasa alias giant squid. Ini hewan laut yang ukurannya bisa nyaris ngalahin panjang bus Transjakarta. Bisa sampai 13 meter. Bayangin aja, itu udah cukup buat rebut kursi duduk di seluruh bagian belakang bus. Selama ratusan tahun, para nelayan suka cerita horor soal makhluk laut bertentakel yang suka nyerang kapal. Orang-orang sih mikirnya, paling juga cuman alasan biar nggak disuruh nyuci jaring. Tapi ternyata, nggak bualan. Baru tahun 2004, akhirnya ada yang berhasil moto si cumi-cumi jumbo ini hidup-hidup di habitat aslinya. Dunia pun teriak, lah beneran ada toh. Lalu ada Megalodon hiu prasejarah yang bisa dibilang jadi raja lautan jutaan tahun lalu. Panjangnya diperkirakan bisa nyampe 18 meter. Gimana ngukurnya? Bayangin 3 mobil Alphard ditumpuk, terus dilempar ke laut. Nah, segede itu, rahangnya lebih gede dari pintu garasi rumah tetangga. Mangsanya bukan ikan cupang bro, tapi ikan paus. Buat Megalodon, makan paus tuh kayak kita ngemil gorengan sambil nonton sinetron gak ada effort. Cuma tinggal hap. Ilmuwan bilang Megalodon udah punah. Tapi ada juga yang percaya mereka masih ngumpet di palung laut paling dalam yang belum pernah dijelajahi manusia. Siapa tahu mereka lagi ngadain reuni keluarga di sana sambil nonton Netflix bawah laut. Dan ini yang gak kalah menarik, Basilosaurus. Namanya sih kayak dinosaurus padahal dia tuh paus. Tapi jangan bayangin paus lucu kayak yang di kartun. Basilosaurus ini bentuknya kayak ular laut nge-gym, panjang banget, bisa nyampe 18 meter, gigi tajam, badannya lincah, dan vibe-nya serem-serem santuy. Paus modern mah cuma lewat. Basilosaurus kelihatan lebih cocok jadi bos terakhir di game petualangan laut. Gak heran dulu orang mikir dia tuh monster laut atau Leviathan. Apalagi kalau muncul malam-malam, gelap, ombak gede, terus kamu lagi naik perahu kecil sambil nyari sinyal. Ya udah,
siap-siap disamperin ular paus berskill ultimate ini. Jadi mungkinkah legenda-legenda itu muncul karena manusia zaman dulu ketemu sama makhluk purba yang kita baru tahu sekarang? Bisa jadi. Kita udah kirim roket ke luar angkasa, udah selfie di bulan, katanya. Tapi laut. Menurut NOAA, 80% lautan di bumi masih belum dijelajahi. Alias masih gelap, dalam, dan penuh pertanyaan. Bisa jadi di sana ada monster laut atau sandal jepit yang hilang sejak 2003. Dulu banyak cerita soal monster laut. Kenapa? Karena pelaut zaman dulu berbulan-bulan di laut. Tanpa peta digital, tanpa sinyal, hanya bintang dan insting. Terus ada makhluk gede muncul sebentar. Apa itu? Paus. Monster. Zaman dulu nggak ada cara buat ngecek. Yang ada cuma cerita dan cerita itu terus hidup. Leviathan sama Kraken? Mungkin ceritanya lebay, tapi asalnya dari makhluk beneran kayak cumi raksasa atau paus purba. Laut itu luas dan misterius, jadi jangan kaget kalau kamu nemu monster beneran. Atau ubur-ubur yang kasih kejutan listrik. Menurut kamu, monster laut mana yang paling mungkin eksis? Leviathan si naga laut berskill api? Kraken si cumi galak yang hobi ngelempar kapal? Atau mereka semua sekarang lagi pensiun, ngopi bareng di Mariana Trench sambil main Uno? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu takut laut lebih dari mantan, dan subscribe kalau kamu pengen kita bahas makhluk mitologi lain, kayak yang bisa terbang dan hobi nyolong kambing tetangga.